Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang menjadi tema firman Tuhan yaitu hidup bijaksana, adil dan beribadah. Suatu hari ada satu keluarga ini, bapak ini mau pergi kerja di kantor. Tetapi waktu bapak ini mau masuk ke mobil, belum di starter mobilnya, tiba-tiba ada ledakan yang sangat luar biasa. Sehingga istrinya keluar dari rumah, menyaksikan betapa bapak ini sangat menderita. Dia berusaha untuk menyelamatkan si suami. Nah, hari ini kita belajar bahwa Paulus berkata kepada salah satu muridnya yang bernama Titus. Dikatakan bahwa keselamatan sudah nyata. Keselamatan yang daripada Tuhan Yesus sudah nyata bagi kita orang yang percaya. Dan itu sebabnya dikatakan Ia mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Apa keinginan duniawi? Apa keinginan daging kita? Yaitu kesombongan, keegoisan, kejahatan dan sebagainya. Pesta pora dan sebagainya. Itulah yang firman Tuhan katakan untuk kita boleh tinggalkan semua dosa-dosa, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita hidup menjadi hidup yang bijaksana. Apa yang dimaksud dengan hidup yang bijaksana? Hidup bijaksana berarti hidup dengan kearifan, hidup dengan kebaikan, hidup dengan tidak gampang emosi, tidak gampang marah, dan hidup dengan yang dikatakan berpikir panjang. Itulah yang dimaksud dengan hidup kebijaksanaan. Dulu ada seorang anak raja. Anak raja ini dia jalan-jalan ke suatu hutan, dan di tengah hutan itu ada sungai. Nggak terlalu hutan, tetapi ada sungai di sana. Dan mulai dia melihat kiri kanan. Siapa yang bisa ditanyakan apakah sungai ini dalam apa tidak? Nah, saat itu ada seorang anak kecil di sana. Dan dia bertanya, "Dek, ini sungainya kira-kira dalam apa enggak?" Terus si anak kecil ini dia lihat dari atas ke bawah bahwa si anak raja ini dan dia memakai kuda, itu kakinya kuda kan tinggi. Jadi dia berkata, "Oh enggak Om, bisa aja lewat Om. Sungainya dalam." Dan dia mulai coba masuk ke sungai. Tiba-tiba di tengah sungai itu sungai itu dalam banget. Terus berteriaklah si anak muda ini, anaknya raja. Hei, kamu ya pembohong. Kamu bilang ini sungai tidak dalam. Ini udah kita mau hanyut." Terus si anak kecil berkata begini, Bang, saya setiap pagi dan setiap sore itu bebek-bebek saya itu melintasi sungai ini dan tidak tenggelam. Bagaimana bisa abang tenggelam dengan kudanya yang kakinya panjang? Nah, di sini kita boleh melihat berarti kurang bijaksananya adalah seorang anak raja. Dikatakan lagi, biarlah kita hidup adil. Adil, Tuhan menciptakan kita dengan keadilan. Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan tinggi, dia mau ganteng, mau cantik, mau jelek dan sebagainya. Tuhan menyamakan semua. Allah tidak pernah membanding-bandingkan dan tidak pernah membeda-bedakan. Nah, demikian juga kehidupan kita, harusnya kita hidup dengan keadilan. Ada seorang anak Tuhan, ini orang Sumatera Utara. Anak Tuhan ini memiliki 3 anak. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Suatu hari anak perempuannya ini sakit keras. Si bapak dan si ibu hanya berkata, "Sudah, kalau kamu mau sembuh beli aja obat di warung." Tetapi begitu giliran anak laki-laki ini sakit, dia akan bingung sekali, dia akan berusaha mencarikan, membawa ke dokter dan sebagainya. Nah, ini
Seringkali sebagai orang tua, kita juga kadang-kadang tidak adil terhadap anak-anak. Kita bedakan anak pertama dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah kita hidup adil. Demikian juga semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Seringkali kita menyepelekan pelayanan yang kecil. Ada satu hamba Tuhan yang melayani di kota besar. Suatu hari jam 10 malam, dia ditelepon oleh anak kecil. Dia tidak hiraukan ini, anak kecil mah gitu. Tetapi telepon akhirnya dia jengkel dan dia berkata, ada apa? Terus si anak kecil berkata, tolong om datang ke rumah saya. Nah, si pendeta ini karena daripada terganggu, dia datang ke rumah dan dia berkata, papi mamimu mana? Papi mamiku udah tidur om. Terus si omnya bapak pendeta dibawa. Ayo om, ikutin saya. Dibawalah ini pak pendeta ke dapur. Setelah di dapur, Pak pendeta ini dikatakan sama si anak ini, om, tolong doakan. Si manisku, si kucingku, sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Tolong om doakan. Dengan agak-agak jengkel, ini hamba Tuhan ini berkata, hei manis kucing, kalau lu mau mati-mati, kalau lu mau hidup-hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Si pendeta dengan lagi marah-marah, dia pulang. Saat dia pulang, di tengah perjalanan, kena hujan. Jadi sampai di rumah besoknya dia menggigil, dia sakit. 2 hari kemudian si anak ini dia datang ke rumah Bapak Pendeta. Mau mengucapkan terima kasih. Karena setelah didoakan Pak Pendeta itu si kucing sudah sembuh. Jadi dia hendak mau ke sana dan waktu dia ke sana dia berjumpa dengan Ibu Gembala. Dia berkata, tante, omnya ada. Oh iya, omnya ada di kamar lagi nggak enak badan. Bolehkah aku masuk ke sana tante? Oh silahkan deh. Dia masuk dan dia berkata, Bapak Pendeta, om sakit ya? Iya, bolehkah aku berdoa? Si pendeta berkata, ya silahkan doa. Dan dia ingat doa Bapak Pendeta kemarin, bahwa doanya itu mujarab. Maka si anak kecil mulai pegang itu kepala pendeta dan dia berkata, lu kalau mau mati-mati hari ini, kalau mau hidup-hiduplah dalam nama Tuhan Yesus. Dia pergi, tetapi puji Tuhan, doa kecil ini juga dijawab sama Tuhan. Bapak Pendeta bangkit dan sembuh. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hidup keadilan. Yang ketiga, dikatakan biarlah kita hidup beribadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah ini berjumpaan dengan Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Saat kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita dengar firman Tuhan, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Itulah ibadah, perjumpaan dengan Tuhan. Banyak kali anak Tuhan, badannya, tubuhnya ada di gereja. Tetapi saat menyembah Tuhan, saat dengar firman Tuhan, ya, malah dia tidak fokus kepada firman Tuhan. Malah pikirannya ke sana ke sini. Itu sebabnya Tuhan berkata, biarlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada satu desa ini, ya, semuanya petani, dan desa ini termasuk orang Kristen. Suatu hari, pas lagi ibadah. Jadi jemaat-jemaat di sana sebelum ibadah, mereka menjemur padi atau gabah. Mereka jemur dan mereka ke gereja. Saat mereka menyembah Tuhan, saat puji-pujian dinyanyikan kepada Tuhan, tiba-tiba datanglah hujan. Waktu hujan datang, semua jemaat keluar dari gereja, mereka menyelamatkan jemuran padi mereka. Sebenarnya, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti mereka saat di gereja, hati dan pikiran mereka tidak fokus kepada Tuhan. Buktinya begitu datang hujan, mereka kabur semua. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjumpa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat ibadah kita. Jadi ada 3 poin yang Tuhan mau dalam hidup kita hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah kita menjadi orang yang adil. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga hidup kita hidup yang berkenaan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, berkat Allah akan tercurah buat kita. Kasih karunia Tuhan. Keselamatan menjadi milik keluarga kita. Menjadi milik pribadi kita. Lewat hidup kita banyak jiwa diselamatkan untuk hormat, pujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.